Sudah Bang. Oke. Teman-teman nanti kalau bisa catat ya. Semua nanti lengkap nanti melalui situsnya kita akan belajar ya. Bagaimana bisa Kristen pernah kalah sama Islam ya di zaman Konstantinopel. Kenapa ada logo bulan bintang ya, dan juga apa itu Serapim? Pesawat jet di atas. Oh ya, ledakan. Ya, ada situ granat, tembak. Kita berjihad. Oke ya. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu ya. Kenapa sampai Indonesia Belanda sampai ke Indonesia? Ini karena jahatnya Islam. Ya, kalau nggak mengerti sejarah nggak akan paham. Ya, kita bukan ada sini diksi menjelekkan sesuatu, tetapi kita belajar dari sejarah. Jangan sampai terulang sejarah itu. Ya, tetapi Tuhan izinkan itu karena ada tujuan Tuhan. Apakah itu? Ya, dengan demikian orang-orang akan bisa dikatakan mengetahui tanah ini tanah subur. Sehingga ketika orang-orang datang juga ya sampai ada negeri-negeri di luar sana sekalian dalam penginjilan. Tetapi ingat, Belanda bukan dalam penginjilan, tetapi karena efek dari pengaruh dari Konstantinopel. Ya, itu adalah penginjilan pure, murni. Ya, silakan Pak Serapim, kita akan belajar mengenai sejarah. Apa itu masjid, apa itu kubah, apa itu salib. Bentar, gue mau live-kan dulu. Oh ya, Ibu mau live kan? Apa judulnya? Apa itu Serapim judulnya? Apa kita bikin kawan-kawan? Sejarah bulan sabit Islam dan penjajahan ke Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Tuh, latar belakangnya. Jajahan Eropa. Aduh. Iya. Bentar ada masih muter-muter pesawatnya, nggak tahu kenapa ini. Hati-hati, mau dibom kau. Ya. Ya. Ngumpet lu kalau di kamar mandi, biar suaranya itu nggak kedengaran. Cek. Ada suaraku? Iya, cek. Ada suaraku? Udah ngumpet kau di kamar mandi? Ada bang. Iya. Ngumpet kau kamar mandi, jangan sampai ada suara ini direkam sama Ibu Al-Hayat. Gunakan suaramu dengan mantap ya. Soalnya kalau Ibu Al-Hayat merekam ke YouTube, bayangin seminggu itu 8 juta yang nonton. Iya, kalau bisa kau on cam lah, bersip-sip kau nanti digorok. Oke, ya silakan Bapak Sanslafi. Udah siap Bu Sofi? Dah. Oke, silakan. Aku ganti Bapak. ke iPad. Ya, kamu mulai aja. Aku ganti ke iPad. Bentar. Oh ya, katakan sudah Bu, nanti Bu ketinggalan lagi Bu. Iya, Ibu Sofi kabur oten. Iya, oten kabur ya guys ya. Oh, naik lagi otennya. Berarti dia ini oten memang keras ya. Disuruh ini malah kabur, naik lagi. Tapi ada istimewanya Komal ini CP. Apa itu Bagi Pak? umat Kristen, ketawa terus. Hati yang gembira adalah obat ya, hati yang gembira. Tapi bagi di seberang, makin asam mukanya, penyakit lah. Oh iya, sesuai lah ya. Itu Pak. Suri tauladan ya, bermuka asam itu suri tauladannya dari Muhammad. Sudah? Bapak Sasrafi, udah Bu Sofi? Sudah terrekod semua? Udah mulai. Oke, silakan Pak Sasrafi. Oke, kita buka dengan bulan sabit dulu. Baik, On teman-teman. cam, apa itu? Nah, gitu dong. Silakan. Ya, teman-teman, kalau lihat bulan sabit ini pasti perspektif yang paling pertama muncul itu adalah Saracen, penyembah batu hitam, kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman belajar, ini adalah simbol kota Bizantium yang sudah dipakai sejak tahun 300 sebelum Masehi. Ya, bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, 300 sebelum Masehi. Ini lambang kota Bizantium, Konstantinopel ya, Romawi Timur.
ya, lambang-lambang Bizantium. Nah, misalnya kalau teman-teman perhatikan koin ini, ya di atasnya ada. Di atas ini ada bulan sabit, di atas ini kan ada lingkaran, ini melambangkan bintang ini sebenarnya, bintang yang di atas. Ya, kadang memang dilambangkan sebagai bulat seperti ini. Lalu ada ikon-ikon ya, ketika Kekaisaran Romawi telah memeluk agama Kristen, perhatikan ikon ini adalah ikon Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus. Di sini ada bendera, bulan sabit dan bintang. Nah, lambang bulan sabit dan bintang ini artinya apa? Kok bisa ada di sini? Ini kan ikonnya orang Kristen. Nah, artinya apa? Ini adalah melambangkan perwakilan Bizantium, gitu ya. Walaupun pada masa itu nggak ada ya, ini hanya penggambaran saja. Ya dalam artian ini adalah gambar dari Kekaisaran Bizantium. Ya dikasih ini sebagai ibarat perlambangan Kekaisaran Bizantium seperti itu. Walaupun pada masa itu bukan seperti ini, maksudnya bukan, hanya penggambaran saja. Nah, kapan ini menjadi simbolnya si Islam? Ya, kapan ini menjadi simbolnya si Islam? Itu ketika kejatuhan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 oleh Muhammad yang namanya Mehmed ya, Mehmed kedua, atau orang lebih mengenalnya Muhammad sang penakluk ya, Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah ya, Ottoman, Otto ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita buka misalnya lambang Ottoman deh. Jadi lambang Islam yang sekarang bulan sabit itu belum ada ya sebelum Konstantinopel jatuh dan diambil alih oleh si Muhammad Al-Fatih. Ini adalah lambang kekhalifahan Ottoman ya. Di atas ini ada simbol ininya, bulan sabitnya. Jadi ketika prajuritnya Ottoman itu membawa bendera, di pucuk benderanya, di ujung tombaknya itu pasti bentuknya sabit seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, dia seperti ini. Maknanya apa? Ya, maknanya apa? Untuk menunjukkan ini loh, kota yang selama ini megah ya, Kekaisaran Bizantium yang selama ini orang tidak sanggup menaklukkan. Saya yang sanggup menaklukkannya, saya ambil simbolnya. Makanya dia menggelari dirinya Al-Fat. Ya, Al-Fatih artinya penakluk dalam bahasa Arab dari kata Al-Fat. Ya, pada tahun 1453. Oke. Nah, ketika pada masa pada masa Kekaisaran Romawi Timur, ibu kotanya itu Tahun berapa tadi? 1453. Abad 15 ya? Iya, abad 15 Ustaz. Nah, pada masa Kekaisaran Romawi Timur ya pusat perdagangan itu adanya di Konstantinopel, ya. Pusatnya ada Konstantinopel. Kalau teman-teman belajar jalur sutra dari Cina ya, itu pusatnya di Konstantinopel. Sekarang Istanbul, Turki. Ya. Nah, setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jalur itu ditutup ya. Jalur itu ditutup. Inilah nanti yang membuat Ferdinand de Magellan ya melakukan ekspedisi ya. Jadi yang melakukan ekspedisi pertama atau yang melakukan penjelajahan pertama dari bangsa Eropa itu adalah Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-18. Kenapa? Karena Konstantinopelnya udah ditutup. Ya. Pusat perdagangan dunianya sudah ditutup. Kalau teman-teman pernah belajar sejarah waktu IPS, waktu kita mungkin belajar IPS kira-kira SMP lah ya, SMP sampai SMA itu pasti pernah dengar Konstantinopel sebagai pusat perdagangan dunia, di mana orang-orang Arab, orang-orang India yang datang ke Selat Malaka, ya kan, yang masuk ke wilayah Nusantara, ada yang sampai ke Barus di Sumatera Utara. Itu kan misalnya dia mengambil rempah-rempah di sini menjual ya, bertransaksi, dia membawanya kemana? Membawanya ke sana. Pusatnya nanti itu pasti berkumpul di Konstantinopel. Nah, setelah ditutup oleh Muhammad Al-Fatih atau Muhammad sang penakluk, maka orang Eropa ini seperti ini. Orang Eropa ini makan daging, teman-teman, roti dan daging. Ya, jadi misalnya kalau satu ekor sapi itu kamu potong, itu kan nggak mungkin langsung habis semua. Jadi harus diawetkan. Awetkannya dengan cara apa? Pakai rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini mereka dapat dari mana? Ya, ini Eropa ya. Eropa itu makanannya daging. Ini nanti teman-teman bisa baca sejarahnya di sini sebentar. Saya buka dulu. Sebentar, oke.
Oke ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sejarahnya di bukunya. Sebentar ya, ini saya kasih tunjuk. Kok agak gini ya handphoneku ini. Sebentar ya. Ngelek. Nah ini. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, karyanya John Freely. Ya, di John Freely. Nah, jadi orang Eropa ini ya, salah satu alasannya sebenarnya ya karena daging ini untuk diawetkan. Walaupun ada alasan-alasan lainnya karena memang wilayah mereka dingin, mereka butuh menghangatkan diri, ya, menghangatkan diri. Nah, mereka ini mengambil rempah-rempahnya di mana? Membelinya di Konstantinopel, ya. Lalu datang Mehmed kedua atau yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Ya, ini penaklukannya terjadi pada tanggal 29 Mei 1453, ya. Ketika dia masuk yang menguasai Konstantinopel ini tadi, maka kota Konstantinopel yang tadinya pusat perdagangan, ya, yang menjadi pusat perdagangan dunia, ini ditutup. Ya, ini ditutup. Nah, jadi ditutup. Jadi orang Eropa udah nggak bisa beli di sini lagi. Ya, orang Eropa pada saat itu sangat bergantung ke sini. Makanya di pusat perdagangan internasional, semua pasti ke sini. Orang-orang Tiongkok menjual pakaian mereka, pakaian sutra mereka ke sini, menjual kertas-kertas mereka ke sini. Orang-orang orang-orang dari Asia, rempah-rempah dari India dan Nusantara, semua ini nanti kumpulnya di sini. Ya, itu semua kumpulnya di sini di Konstantinopel. Nah, setelah ditutup ini, ya, otomatis orang Eropa putar otak. Gimana supaya masih bisa mendapatkan rempah-rempah ini tadi? Inilah nanti yang mendasari bangsa Eropa yang pertama kali melakukan ekspedisi itu adalah Portugis. Ya, Portugis dan Spanyol lah ya. Ya, ini kira-kira abad berapa? Ya, abad 15 sampai pertengahan abad 18. Kalau Ya. itu berarti Konstantinopel itu ditutup pada waktu si Mehmet menguasainya ya. Betul, Bu Sobi. Alasannya apa dia Karena gini, setelah si Mehmed kedua ini masuk ke Konstantinopel, dia kan tinggal di sini sekitar kalau nggak salah 29 hari, ya. Jadi dia ingin memperbarui wilayah yang baru dia kuasai ini, ya. Lalu kita ingat Turki ini ya Ottoman ini dari dulu ya, Kekaisaran Ottoman ya, bukan Turki yang sekarang. Dari dulu ini bermasalah sama orang Eropa. Sampai nanti kita bisa baca sejarahnya sampai ke Sultan Sulaiman pertama. Ya, Sulaiman pertama. Itu memang nggak pernah akur sama orang Eropa, bertentangan terus. Ya, nah lalu nanti sebenarnya setelah ditutup apakah nggak pernah dibuka lagi ya? Ada juga dibuka, ya dibuka juga sebenarnya ujung-ujungnya. Tetapi nanti ketika orang Eropa misalnya membeli rempah-rempah ke sini ke Konstantinopel, harganya dimonopoli. Contohnya, misalnya 1 kilogram cengkeh itu 1 koin emas. Sama orang Eropa, khusus untuk orang Eropa 10 koin emas gitu loh. Jadi dinaikin besar-besar gitu loh untuk orang Eropa. Nah, ini juga nanti mendasari orang Eropa ini untuk melakukan ekspedisi, ya, untuk mencari, untuk mencari rempah-rempah lagi. Nah, inilah nanti yang dilakukan oleh Ferdinand de Magellan dari abad 15 sampai abad 18. Ya, mereka mencari rempah-rempah itu tadi. Nah, ini nanti teman-teman, kejatuhan Konstantinopel ini juga lah yang membuat bangsa Eropa sampai ke Indonesia, gara-gara si Ottoman ini tadi ya. Nah, bangsa Eropa yang pertama kali ke Indonesia itu adalah Portugis. Ya, bangsa Eropa yang pertama kali itu Portugis. Dia datangnya kemana? Di Malaka. Pada tahun berapa? Pada tahun 1509. Ya, pada tahun 1509 oleh siapa? Alfonso de Albuquerque. Ya, kalau masih ingat teman-teman, Alfonso de Albuquerque. Tak gimana cara bacanya gitulah. Ada di dalam pelajaran sejarah. Nah, Alfonso de Albuquerque dengan 1.200 pasukan. Oke, masuk pada tahun 1509. Sorry sebentar ya, agak ribet ya pesawat muter-muter. Ya. Masuk ke Malaka 1509, membawa 1.200 pasukan, menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Ini ditaklukkan Malaka.
ya, ini ditaklukkan. Lalu setelah pada tahun 1511 ditaklukkan, ya, maka Portugis ini menyasar Maluku, ya, Maluku pada tahun 1512. Nah, dia menyasar Maluku karena Malaka sudah tunduk. Nah, selanjutnya Maluku. Nah, Indonesia ya, lupa gue. kenapa Bu Sobi? Malaka di mana itu? Sumatera apa di mana? Sumatera, ya, dekat Malaysia sama Semenanjung itu, Semenanjung Malaysia dengan Sumatera. Nah, ya. Nah, inilah nanti yang menjadi cikal bakal penjajahan. Diikuti oleh siapa? Diikuti oleh Diikuti oleh Belanda, Spanyol, Inggris. Ya, ini kita berbicara yang di wilayah Nusantara. Nah, seperti ini, ya. Karena kejatuhan Konstantinopel inilah dunia pada masa itu dibagi menjadi dua jalur, ya. Dibagi menjadi dua jalur. Jadi kan seperti ini. Setelah kejatuhan Konstantinopel, ini Portugis dan Spanyol ini sengketa dia. Ya. Portugis dan Spanyol ini sengketa, saling berambisi menguasai dunia. Maka nanti Paus Julius kedua, ya. Paus Julius kedua, sorry ya, agak ini tulisannya ya. Paus Julius kedua harus turun tangan untuk ini supaya menyelesaikan permasalahan mereka. Maka maka ditandatanganilah kesepakatan di Perjanjian Tordesillas, ya. Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini kapan? 7 Juni 1494 yang tadi, sebelum dia melakukan ini tadi ya. Sebelum dia ke ini tentunya, sebelum dia ke Maluku dan Malaka, sorry. 7 Juni 1494. Apa isi perjanjiannya? Spanyol itu bumi ya, bumi kan bulat nih. Spanyol itu dia ke atas ya, ke utara. Portugis itu ke selatan. Kenapa dibuat perjanjian seperti ini? Supaya nggak ketemu. Kalau dia misalnya satu jalur seperti ini, bentrok perang nanti Spanyol sama Portugis. Jadi dibuatlah di perjanjian Tordesillas. Ke sebelah utara itu Spanyol, ya. Sebelah selatan itu Portugis di perjanjian Tordesillas. Itu ya. Nah, itulah nanti sampai nanti kita ke 1509 ini tadi. Nah, lalu karena dilihat dari kesuksesannya mereka, ya ini negara-negara yang ini ngikut nih, Belanda, Spanyol, Inggris, ya. Belanda, Spanyol, Inggris ini juga ikut. Inilah cikal bakal sampai ke Eropa. Kalau misalnya tadi Konstantinopel tidak jatuh, tidak ditaklukkan oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, maka orang Eropa tetap bisa berdagang di sini, melakukan transaksi dagang, jual beli. Ya, transaksinya di sini. Enggak, tanpa harus seperti ini. Ya, tanpa harus seperti ini. Jadi cikal bakalnya itu adalah dari sini. Ya, cikal bakalnya itu dari sini. Kenapa pada saat itu bisa hancur di sini Konstantinopelnya yang selama ini tidak pernah hancur? Karena Konstantinopel pada saat itu, ya, Konstantinopel pada saat itu ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Kenapa saya katakan ujung tanduk? Dia bukan hanya Ottoman yang serang, bangsa-bangsa barbar di sekitaran juga menyerang. Ya, ini juga lah nanti cikal bakal lambang kota Konstantinopel, ya, yang bintang itu diambil alih sama si Mehmed Al-Fatih. Oke, jadi yang awalnya itu lambang Bizantium, lambang kota Konstantinopel, ya, Konstantinopel diambil alih sama si Mehmed kedua. Nah, ini kita sudah masuk ke sejarah bulan sabitnya dan nanti akan masuk ke sejarah Kubah masjid juga. Kubah masjid yang diambil dari kubah gereja Hagia Sophia. Nah, sekarang kita ke sejarah sabitnya. Ya. Ini dari Bizantium, ingat ya, sudah dipakai 300 sebelum Masehi oleh Kekaisaran Bizantium, ya, tentunya sebelum Kristen ya. Nanti ini dipakai oleh kekristenan. Saya kasih tunjuk sama teman-teman, ya, pada abad ke-6, ya, orang Kristen pakai sabit di salibnya. Jadi ada salib yang bersabit. Kalau teman-teman nggak pernah lihat, ini saya kasih tunjuk. Ya, dan itu ada makna teologisnya bagi kita, khususnya untuk Kristen Bizantium atau Kristen Ortodok lah, ya, Kristen Timur ya.
Sebentar. Nih. Teman-teman perhatikan. Nah, nih. Nah, ini salib, tapi di bawahnya ini ada sabit. Ya kan? Banyak, teman-teman bisa banyak cari variasinya. Nih. Ya, ini bermulanya pada kapan ini? Pertama kali ada bulan seperti ini. Ini awal dari abad 6. Ini dipakai di Kristen. Itu abad ke-6. Ya, di abad ke-6. Di Kekaisaran Bizantium. Jadi seperti ini. Kalau gereja itu kan dia berkembang di berbagai wilayah, berkembang di barat, berkembang juga di timur. Nah, berhubung di Konstantinopel itu juga ada Kristen. Jadi untuk menunjukkan ini kekristenan dari Bizantium, maka dipakai simbol kota Bizantium. Itu sebenarnya awalnya. Ya, simbol kota Bizantium. Itu secara makna, ya bukan makna teologisnya. Kalau merujuk makna teologisnya, ini melambangkan jangkar, ya. Ini melambangkan jangkar. Nah, di mana kita bisa baca nih? Kita buka langsung dari situsnya. Apa sih makna teologisnya kepada orang Kristen ini? Atau akal-akalannya si Serafim doang ini, kan seperti itu. Nah, kita lihat makna teologisnya apa sih? Nih ya, kita lihat sebentar. Oke, nih teman-teman bisa nanti buka di situs Russia Beyond. Apa arti bulan sabit pada salib Kristen Ortodoks? Ya, oke, kita langsung saja. Nah, awalnya ya seperti ini ya. Ini adalah salibnya Bizantium. Yang ini ya, salib Bizantium. Atau sekarang orang lebih kenal kan salib Ortodoks kayak gini bentuknya. Ya dulu ada ininya. Ya awalnya kan belum ada nih. Nah, nanti munculnya kapan? Mulai dari abad ke-6. Ya. Nah, kita lihat apa maknanya, ya. Apakah ada hubungan antara bulan sabit Kristen Ortodoks dan Islam? Kita perhatikan. Nah, bulan sabit Kristen tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Ya, karena kita ingat Islam itu baru diproklamirkan oleh Muhammad pada tahun 610 Masehi. Oke, berarti abad ke-7. Ya, abad ke-7 Masehi. Sedangkan ingat orang Kristen tadi sudah memakainya di 6. Ya. Jadi 1 abad sebelumnya. Nah, perhatikan. Ya, bulan sabit sudah digunakan di Bizantium Kristen pada abad ke-6. Nah, dan merupakan salah satu simbol Konstantinopel. Menurut salah satu sumber, Kekaisaran Ottoman, perhatikan, Kekaisaran Ottoman mengadopsi simbol tersebut setelah kota direbut oleh Turki. Nah, jadi di sinilah awalnya ini tadi menjadi punyanya mereka. Awalnya punya kita ini, ya. Kaget kan? Ya kaget. Saya juga kaget awalnya. Nah, lalu apa artinya? Kalau memang punyanya kita, apa artinya nih? Apa arti penting bulan sabit dalam Kristen? Ya. Nah, salah satu teori adalah bahwa salib dengan setengah bulan melambangkan jangkar. Nah, ini saya katakan tadi. Bagaimanapun tertulis dalam salah satu suratnya Rasul Paulus bahwa orang Kristen memandang salib sebagai simbol harapan akan keselamatan. Paham ya? Salib itu adalah simbol keselamatannya orang Kristen yang diambil dari surat Paulus. Oke? Nah, sama seperti jangkar yang kuat dan kokoh. Gereja sendiri adalah kapal yang membantu orang percaya ya mencapai kerajaan surga. Paham ya? Gereja adalah kapalnya, salib adalah jangkarnya. Kalau kamu berlayar ya, kapal besar berlayar tanpa jangkar ya kamu tabrakin saja semua, kamu gak selamat. Ya kan gitu. Nah itu makanya ini dikatakan simbol pengharapan, simbol keselamatan. Gereja adalah kapalnya, ya. Salib adalah jangkarnya, keselamatannya, simbol keselamatannya. Nah itu artinya. Nah, namun salib tidak hanya melambangkan penyaliban karena bahkan sebelum agama Kristen salib merupakan simbol matahari tersebar luas. Kombinasi salib dan bulan sabit sepenuhnya konsisten dengan simbolisme kosmologis yang berasal dari pagan. Nah, ini maksudnya apa? Ya, sebelum diadopsi ke Kristen, bulan sabit ini tadi ini memang merujuk kepada dewi-dewi pagan. Ya. Merujuk kepada dewa-dewa pagan karena sudah dipakai 300 sebelum Masehi. Apalagi ini kok teman-teman belajar sabit, ini sudah dipakai di Persia, di Kekaisaran Bizantion. Bukan Bizantium ya. Di Bizantion Persia. Kapan? 400 sampai 500 sebelum Masehi. Dipakai di Bizantion. Oke, nanti yang dari Bizantion
berkembang dari Yunani, diambil sama Bizantium 300 sebelum Masehi, ketika agama Kristen diakui dan Kekaisaran Romawi tobat menerima Allah Kristus, ya, mereka mengadopsi simbol ini dengan makna yang berbeda. Ya, dengan makna yang berbeda. Lambang jangkar dan keselamatan itu tadi. Nah, perhatikan. Nah ini. Kan tadi kita lihat di sini kan ada di atas sabit itu kan tadi melambangkan matahari katanya ya, melambangkan terang dunia. Teman-teman ingat ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya kan? Nah, inilah melambangkan salib ini tadi, Kristus itu sendiri. Akulah terang dunia. Nah, jadi ini juga melambangkan jangkar yang di bawah ini, ya, ketika ada salib seperti ini, saya kasih tahu, seperti ini, salibnya kan seperti ini. Di atas, di bawahnya ada ini. Salib ini melambangkan Kristus sudah pasti. Kristus yang adalah terang dunia. Makanya nanti bisa juga hanya seperti ini, ya, makanya kan gini bentuknya. Nah, terang ya. Ini melambangkan Kristus yang adalah terang dunia. Bawah ini melambangkan palungan. Jadi Kristus yang adalah terang dunia di atas palungan. Nah, ini maknanya. Benar nggak itu? Oke, kita lihat, kita lanjut baca. Ya. Nah, perhatikan. Nih, penggunaan bulan sabit lainnya dalam agama Kristen Ortodoks nih. Bulan sabit juga merupakan simbol penting kelahiran Kristus karena mencerminkan bentuk palungan atau tempat tidur bayi di Bethlehem, tempat bayi Yesus dibaringkan setelah lahir. Inilah sebabnya mengapa piala komuni dan kolam pembaptisan misalnya berbentuk setengah bola. Nah, misalnya ini kan bentuk bulan sabit semua, setengah bulan semua. Ya. Nah, bulan sabit juga memiliki aplikasi lain dalam agama Kristen Ortodoks. Lingkaran cahaya orang-orang kudus seperti yang digambarkan dalam ikon, ya, berbentuk setengah lingkaran dan fitur. Nah, ini, ya. Jadi kita lebih dulu pakai, berapa abad kita pakai? Abad ke-6, ya kan? Ke-7, 8, ya kan? Di abad ke-7, perlu teman-teman ketahui, di abad ke-7 pun belum dipakai ini. Karena ingat, ini baru dipakai abad abad ke-15, ya. Ini baru dipakai sama Saracen. Ini abad ke-15 setelah kejatuhan Konstantinopel tadi. Ya, ketika kita nanti balik ke sini. Ya, pada tanggal 29 Mei 1453 ya, 1453. Jadi ini 1453 baru diadopsi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penaklukan Konstantinopelnya. Ya. Kalau kita belajar tentang sejarah Kubah, teman-teman, itu sebenarnya budayanya orang Romawi ya. Ya, nih. Kita ambil langsung dari situsnya mereka ya. Nah, ini. Kita lihat dari sini. Perhatikan. Ya, ini. Mengapa masjid hampir selalu memiliki kubah? Ketahui sejarahnya. Kita perhatikan. Ya. Kita lihat dari sini. Sebentar, agak banyak iklannya. Nih. Oke, gini banget sih. Nah, ini awalnya dari mana? Nih. Mereka menemukan konsep atau ide dalam proses pembangunan kuil untuk membuat kubah agar mereka memerlukan tiang penyangga bangunan. Ini dari mana? Dari orang Romawi. Awalnya untuk kuil-kuilnya mereka loh. Kuil-kuilnya pagan-pagannya orang Romawi. Ya, pagan-pagan Romawi, pagan-pagan Yunani. Ya, awalnya seperti itu. Tapi kan ini sudah menjadi arsitektur budayanya orang Romawi. Kan seperti itu. Makanya dari konstruksi kubah tersebut kemudian dibawa oleh bangsa Romawi yang kemudian dikembangkan secara langsung oleh para arsitektur di zaman Bizantium, Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Nah, ini nanti kita sampai ke Al-Fatih tadi. Nah, lalu mulai masuk ke Arab, kita perhatikan. Ini apa sih? Perhatikan, masuknya ke Arab ini, kubah ini kapan? Perhatikan. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kubah sampai di negara Arab pada tahun berapa? 1453. Nah, betul kan? 1453. Jadi baru masuknya ke Arab 1453. Kalau ada yang mengatakan, oh sudah ada kubah sebelum 1453, buktikan sama saya. Jadi masuknya ke Semenanjung Arab itu baru tahun 1453. Setelah apa? Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Islam Ottoman. Nah, baru di sini ada kubahnya.
Jadi jangan ngomong kalau oh itu bang Masjidil Al-Aqsa itu sudah ada bla 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 bla. Itu Al-Aqsa aja baru dibangun abad 8. Itu juga arsitekturnya gaya arsitektur Romawi. Nah, Konstantinopel jatuh ke tangan Islam. Nah, sehingga pada zaman ini banyak mayoritas gedung yang dibangun dengan menerapkan sistem atau mengadopsi dengan teknik pendentif. Ya, pendentif dari sinilah diambil. Kenapa diambil? Nah, ini saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Teman-teman, ya, misalnya kita buka ini ya. Saya kasih tahu ini. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Sorry ya, sebentar. Saya mau tunjukkan tentang Hagia Sophia. Ya. Jadi gini teman-teman. Ketika apa namanya? Seperti ini. Nah, ini. Ini kan Istanbul yang sekarang ya sebenarnya. Ini kan Istanbul yang sekarang. Dulu ini tembok semua ini. Ini tembok semua ini. Aduh, gimana sih ini? Aneh banget. Sorry ya. Jadi Konstantinopel itu dulu dilindungi tembok. Jadi temboknya gede-gede. Makanya nggak bisa sembarangan bangsa masuk itu. Ya. Coba teman-teman perhatikan yang paling besar itu apa itu kelihatan tuh. Dari zaman dahulu ya seperti itu. Kira-kira seperti inilah yang dilihat orang pada masa itu dari kejauhan. Yang paling mencolok itu adalah Hagia Sophia. Karena pada masa itu Hagia Sophia adalah gereja terbesar di dunia. Dan menjadi pusat kekristenan timur terbesar di dunia pada masa itu. Kalau sekarang kan Basilika Santo Petrus. Kalau pada masa itu ya ini. Jadi sungguh menawan gitu. Seksi sekali Hagia Sophia ini gitu. Dari jauh udah kelihatan. Waduh, besar sekali. Gitu lala kata orang Italia. Ya. Jadi kelihatan dia. Nah, jadi pertama masuk ke dalam Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini melihat keindahan Hagia Sophia. Ya, alasannya mau sholat masuk dulu pertama. Jadi dulu waktu Hagia Sophia waktu dia masuk ke Konstantinopel, di dalam Hagia Sophia itu banyak orang-orang Konstantinopel itu sembunyinya di dalam karena takut dibu ya. Dia masuknya di dalam semua. Nah, Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya masuk ke dalam. Nah, ketika dilihat ternyata kubah itu memiliki kelebihan, nggak ada tiangnya. Dia nggak punya tiang. Kalau misalnya kita bangunan gede sekali misalnya ini ya kan di sini harus ada tiang supaya nggak rubuh yang di atas. Nah, kalau kubah itu nggak perlu dia. Jadi cekung aja, dia hanya cekung nggak perlu. Salah satu alasannya itu katanya supaya tidak memutus sholat. Ya, supaya ini bagus nih lurus aja. Ya kan. Yang kedua, dia mengubah statusnya si Hagia Sophia ya, gereja Hagia Sophia ini menjadi masjid dengan alasan mau melakukan ibadah untuk mengucap syukur kepada Allah katanya. Walaupun sebenarnya ada yang aneh di sini karena Hagia Sophia itu kiblatnya ke timur. Karena gereja-gereja Ortodok atau gereja-gereja timur itu kiblatnya ke timur. Ya, sebagaimana Yesus itu bangsa Yahudi yang datang dari timur, keselamatan datang dari timur, maka kiblatnya orang-orang Kristen timur ya, itu ya ke timur. Tapi nggak apa-apa sama dia katanya. Ya, alasan mereka apa? Ya, alasan mereka kalau sekarang teman-teman baca, alasannya walaupun tidak menghadap ke barat, ini spesial loh. Karena nanti kalau ditarik ini lurus ke depan ketemunya dua, satu black box, satu lagi Masjidil Aqsa. Jadi dua kenanya katanya. Ya iya, uang bumi bulat ya ditarik dari mana juga ya ketemu kalau memang rujukannya ke sana kan gitu. Nah, jadi dia ambil alih lah ini. Apakah cuma ini ada gereja pada masa? Tidak, ada gereja-gereja lain. Tetapi kenapa yang hanya ini yang diambil gitu kan? Kenapa hanya yang diambil? Ya karena ingin mencuri arsitekturnya kita, karena ini yang paling megah pada masanya. Ya, bahkan ketika kaisar, saya lupa namanya, kaisar yang membangun ini ya, dia benar-benar terharu, menangis, berterima kasih kepada Tuhan ya. Istilahnya gini, ibarat saya kaisarnya, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena saya berhasil membangun rumahmu yang semegah ini. Gitu loh. Saking besarnya pada masa itu kubah ini. Ya. Inilah awalnya ada kubah. Nah, setelah sudah klop nih punya Utsmani nih, Konstantinopel sekarang benar-benar punyanya mereka. Sekarang diubah namanya menjadi Istanbul ya kan.
Nah, pada masa itu Ottoman ini adalah negara Islam paling kuat pada masanya. Paling kuat dia. Ini dilirik sama Islam-Islam yang lain, negara-negara Islam sekitarnya. Ya, ini Konstantinopel nih ya. Misalnya ini Turki nih, Ottoman nih. Nah, negara-negara Islam sekitar ini melirik ke sini. Ya, melirik ke sini. Oh, ini kan yang luar biasa loh ini. Negara jiran kita, tetangga kita yang kita agung-agungkan ini dengan simbol yang seperti ini ya kan, ya, simbol yang seperti bulan sabit ini menjadi pedoman bagi negara-negara sekitar. Itu makanya mereka ini mengikuti, makanya masuk ke unsur politik, teman-teman. Ya. Teman-teman tidak akan menemukan bendera-bendera seperti ini sebelum orang-orang Turki ini mengambil Konstantinopel tadi. Inilah cikal bakalnya nanti beberapa negara mengikuti ini bulan sabit. Sama juga sama ini tadi, sama dengan Kubah ini tadi. Seolah-olah itu adalah Kubah yang adanya dari Turki loh. Diikutin sama yang lain. Sampailah ke Indonesia ditanya apa artinya nggak tahu. Kalau orang Kristen ditanya Kubah ini maknanya apa? Ada maknanya. Saya kasih tahu sama teman-teman. Kalau kubahnya satu, gereja kubahnya satu merujuk kepada Allah yang Esa. Kalau kubahnya 3 itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Kalau kubahnya 12 itu merujuk kepada 12 rasul. Jadi berapa jumlah kubah itu ada artinya, nggak sembarangan. Dan di atas kubah itu ada gambarnya, ada ikonnya. Sekarang saya tanya, yang tinggal di Jakarta itu ada Masjid Istiqlal yang Islam. Kamu masuk ke atas, kubahnya ada nggak simbol apa-apa gitu deh, melambangkan apa saja? Ada nggak? Nggak ada, karena memang kopong doang, cuman melempong gitu doang. Kayak helm, kamu lihat ke dalam kan kosong ya gitu doang. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ya, icon nih, saya kasih tahu nih. Kita lihat dari nih. Sebentar. Di kubahnya gereja ortodok ya. Makanya kubahnya itu dibuat seindah-indah. Perhatikan ini. Ya, perhatikan. Nah ini, perhatikan. Nah, ini adalah kubah utama. Perhatikan kubah utama di gambar paling utama ya. Di manapun posisi gerejanya, kalau dia gereja-gereja yang berkubah, gereja-gereja timur yang berkubah, pasti di kubah utamanya itu adalah gambar Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus Sang Pantokraton, artinya Sang Maha Kuasa. Ya, kubah yang di sana juga ada gambarnya tuh. Kubah yang di sana juga ada gambarnya, cuma nggak bisa kita lihat. Semua ada gambarnya. Di atas sini ada para rasul. Itu ada gambar Bunda Maria dengan malaikat serafim dan kerubim. Ya, makanya perhatikan kubahnya Hagia Sophia, kita perhatikan ya. Kubah Hagia Sophia ini kita perhatikan. Nah ini kan sudah diganti jadi tulisan Arab ini di atasnya. Ini kan kubah utama. Kubah ruang Maha Kudus ya namanya ya. Kubah ruang Maha Kudus pasti selalu gambar Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Pasti selalu. Nah, jadi ini kan ada gambar Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Maka ini adalah ruang Maha Kudus dulunya. Ini biasanya dulu dibatasi dengan ikonostasis namanya. Supaya jemaat nggak sembarang masuk. Tapi sekarang kan dibongkar sama mereka, ya, dibongkar sama mereka. Nah, perhatikan. Di tepi-tepi kubah itu ada malaikat serafim dan kerubim. Jadi semuanya ada maknanya, nggak sembarangan. Kenapa di sini gambar ini? Kenapa di sini gambar ini ada? Ya kan? Tiba-tiba ada nama si Momo, tiba-tiba ada nama si Lolo. Ya kan? Kenapa? Karena mereka nggak sanggup untuk menghapus mahakarya Kristen ini. Mereka hanya jatuh cinta sama arsitekturnya. Aduh, kita nggak bisa. Tahu nggak teman-teman? Saking terpananya mereka dengan arsitektur ini, mereka buat tandingannya. Apa namanya? Masjid Biru. Makanya Masjid Biru kadang disebut kembarannya Hagia Sophia. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuk arsitektur Masjid Biru ini hampir mirip sama Hagia Sophia. Mungkin 80% sampai 90%. Bahkan dia memang dijuluki saudaranya Hagia Sophia. Saking terpananya mereka dengan budaya Kristen. Dan ini perhatikan, kubahnya kalau bentukannya gini, saya kasih tahu. Kubahnya kalau bentuk kayak gini, ini kubah Bizantium, kubah Yunani. Ya, kubah Yunani. Perhatikan ya.
Ya perhatikan ya, pelan-pelan ya kita belajar ya. Ini kubah Yunani atau kubah Bizantium. Ya perhatikan ya, gini ciri-cirinya seperti ini bentuknya. Bukan kubah Latin ya. Kalau teman-teman lihat gereja Katolik yang di barat itu kan kubahnya berbeda. Itu kubah Latin namanya. Kalau ini kubah Bizantium, Romawi Timur. Perhatikan. Nah, sekarang kita lihat Hagia Sophia. Oke. Perhatikan Hagia Sophia. Sebentar ya. Handphone ini pun. Nah, ini kubah Bizantium. Perhatikan ya. Nah, nih bukan kubah Turki ya, karena kubah Turki nggak ada sebenarnya. Cuman mereka mengadopsi kubah ini. Oke, sekarang kita perhatikan ke Masjidil Aqsa. Ya jujur dong kalau sejarah kan gitu. Nah, perhatikan. Ini kubah Bizantium ya. Nah, ini kubah Yunani nih. Nah, sekarang kita lihat ke Dome of the Rock. Nah, nih, ini kubah Bizantium ini. Bangunannya pun bangunan Bizantium. Nggak percaya, kita buktikan. Ya, nggak percaya kita buktikan. Perhatikan. Saya buka dari sini nih bagus nih. Ini teman-teman bisa lihat semuanya. Kita baca bareng-bareng. Kok lama banget sih buka gini ya? Ya Allah, Allah. Ya. Susah banget. Perhatikan. Arsitektur Bizantium pada Dome of the Rock. Dome of the Rock itu kubah Sokroh yang warna emas itu tadi. Bukan Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu kubahnya yang kubah gosong. Kalau yang kubah emas itu namanya kubah Dome of the Rock, kubah Sokroh. Nah, peradaban manusia nih ada jelas di sininya. Perhatikan. Kita baca dari mana waktu saya baca ya. Nih, Kekaisaran Romawi Barat mengalami kemunduran. Sebaliknya, perhatikan, Kekaisaran Romawi Barat mengalami kemunduran. Sebaliknya, Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel terus berkembang dan pada zaman pertengahan menjadi benteng kaum Kristiani terhadap serbuan bangsa barbarian Slavia dari barat dan serangan kaum Muslim dari timur. Kaisar Honorius dari tahun 395 sampai 423 Kaisar pertama ke Kerajaan Romawi Barat memindahkan kediamannya dari Roma ke Ravenna, pantai timur Italia pada tahun 404. Akibatnya terjadi pembangunan besar-besaran di sana yang mana dari posisinya mendapat pengaruh Bizantium. Dari situ awalnya nanti pengaruh-pengaruh Bizantium itu berkembang sampai dengan tanah suci. Tuh, lalu kita lihat juga, ini juga dari sini teman-teman. Saya kasih tahu, teman-teman. Sorry, Ya. Coba yang tadi, tulisan yang tadi, yang sebelum tadi, Yang mana? yang barusan. Oh, yang dari Uni. Tadi serangan kaum Muslim itu. Aduh, mana wordku? Sebentar ya. Oke. Kok nggak bisa dibuka sih? Nah ini. Itu tuh lu dapat dari mana tuh? Dapat dari mana itu? Ini. Ya materi itu yang itu di layar itu dapat dari mana? Aku cari-cari sih. Itu salah, Son. Coba lu gedein tadi yang tadi ke penyerangan kaum Muslim tadi mana? Penyerangan Tahun Muslim di sini. 300 berapa itu? Nah, Ini kaisarnya. nah itu ya. Nah, oke. Serangan barbarian Slavia. Jadi sebenarnya bukan barbarian Slavia, tapi tepatnya itu dari ke Sasania dan Persia. Itu belum ada Islam, Son. Zaman itu belum ada Muslim. Itu yang benar. Iya. Jadi ini sebenarnya salah ketik atau gimana nih orang, ada salah sejarah juga. Ya, jadi bukan Islam ya, itu bukan Islam. Bukan, kalau yang di Harus gua koreksi dikit. 395-nya bukan. Kalau Islamnya kan baru ada di 610.
Bukan Islam itu. Iya kan ditulisnya itu kan serangan kaum muslim dari timur. Ya kan? Nah, itu salah. Salah itu Son. Saracen, merujuk Saracen paling tahunya karena diterjemahkan ke bahasa ini kan jadi seperti ini ya. Tapi ini kan merujuk ke Iya, kalau arsitektur terjemahan iya Bizantiumnya. betul. Nah, maksudnya ini Saracen. Saracen itu kan awalnya bukan merujuk kepada Islam, tapi kan kaum-kaum barbar itu. Sekarang Saracennya kan merujuk kepada Islam. Nah, gitu. Nah, ini arsitektur Bizantium tadi teman-teman dari yang tadi ya ketika dipindahkan dari mana tadi Konstantinopel ya kan. Ada tadi merujuk ke Italia, berarti dia kan merambat ke barat ya kan. Merambat ke barat. Sorry. Israel itu dekat ke Italia, teman-teman. Ya. Dekat ke Italia. Makanya bangsa Romawi kan menjajah Israel itu dekat ya, nggak terlalu jauh. Jadi itu pengaruhnya ke sana. Kalau misalnya kita lihat di Kubahnya ini, di Kubah kalau kita misalnya ke Israel itu, nih ya, gereja Makam Kudus ya, nih, gereja Makam Kudus. Perhatikan, ini kan dibangun semenjak zamannya Bizantium ya. Teman-teman nanti bisa bacanya di mana di situs Israel ya, tentang situs sejarah Israel ketika di awal dari pembangunan Bait Allah pertama oleh Raja Salomo sampai penaklukan Yerusalem oleh Kekaisaran Bizantium. Nanti di situ dijelaskan kapan gereja Makam Kudus dibangun. Ini di zaman Bizantium dijadikan gereja. Nah, kubahnya perhatikan sekali lagi. Kubahnya perhatikan sekali lagi. Ya, ini nanti yang mereka ambil sampai hari ini. Ya, ini juga bukan kubah kopong, ada gambarnya di atas, ada maknanya, nggak sembarangan. Seperti yang saya katakan tadi, satu kubah dia artinya apa, 3 kubah artinya apa, berapapun jumlah kubahnya, pasti maknanya ada. Jadi nggak sembarang-sembarangan. Oh mungkin dibuat 5 kubah, yang satu kubahnya bergambar, 4-nya kosong, nggak mungkin itu. Kecuali dihapus sama si Turki, contohnya di Hagia Sophia. Ya, jadi dari dulu seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara, kalau misalnya teman-teman pernah dengar, oh Kristen penjajah, sebenarnya yang penjajah bukan Kristen. Ya, kalau kita berbicara, kita ngomong sejarah deh, ya kan? Memang orang Eropa itu melakukan penjajahan, tapi penjajahan itu terjadi karena apa? Kan seperti itu. Kita harus tahu biangnya dong. Kita harus tahu biangnya, ya. Oh, tapi Konstantinopel itu hanya dibebaskan, Bang. Hanya dibebaskan, no. Setelah Muhammad Al-Fatih, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Saracen ini, ada banyak genosida. Contohnya genosida Armenia, di mana di situ 2 juta orang Armenia dibantai, hampir punah. Lalu ada 100.000 orang Georgia dibantai sama orang-orang Utsmani ini. Ada lagi nggak orang-orang Syria? Ada lagi nggak? Ada, banyak. Ya, ketika dia melakukan ekspedisi ke tanah Slavia, Rusia. Ya, yang waktu itu yang kita berbicara Rusia, yang ada satu namanya Hurrem Sultan yang berasal dari Rusia, ya, Hurrem Sultan yang dipaksa, ya, yang diambil menjadi budaknya Sulaiman pertama. Saya tunjukkan aja langsung deh. Nih. Banyak yang mereka bantai, ya. Banyak yang mereka bantai. Ini kan lagi viral nih filmnya. Kalau nggak salah saya tahun lalu atau tahun sekarang atau baru beberapa bulan nggak tahu saya. Nih. Yang suka film-film Turki biasanya ini tahu nih filmnya Hurrem Sultan. Hurrem ini orang Rusia Ya, dia orang Rusia. Cuman setelah Rusia itu diserang sama Sulaiman I, ya, suaminya Sulaiman yang pertama ya. Ya, nama aslinya siapa? Ini nama aslinya. Ini Alexandra Anastasia Lisowska. Ini nama aslinya, Alexandra Anastasia Lisowska. Ya. Nah, tapi seperti yang kita bahas yang lalu-lalu, sebenarnya Sulaiman pertama itu sudah punya sultan. Jadi gini, di Turki itu sultan itu diberi kepada gelar istilahnya? Istri dari sang sultan. Ya, sultannya udah pasti sultan. Kalau ceweknya biasanya dipanggil sultana, ada A-nya, sultanah, ya, sultanah. Kalau bentuknya cewek, sultan dan sultanah. Ini dalam tradisi dalam tradisi Ottoman ya. Dalam tradisi Ottoman. Nah, jadi kalau diberikan gelar sultanah kepada dia, itu artinya dia istri yang sah.
Nah, sebenarnya sudah ada. Sebelum dia sebenarnya sudah ada. Tetapi dia pinter. Dia menggulingkan kekuasaan. Dia sekarang menjadi sultanah. Dikasih namanya gelarnya Hurrem. Bahasa Turki Hurrem. Gitu. Nah, ini salah satu tokoh di mana misalnya ayahnya, ibunya, keluarganya dia menjadi saksi atas pembantaian si Sulaiman yang pertama ke tanah Rusia. Itu juga lah nanti kalau teman-teman baca, mungkin kalau nggak malas baca, selain jangkar ini, selain jangkar, bermakna jangkar maupun palungan, salib ini juga ada orang yang berpahaman ekstrim sebenarnya. Salib ini juga berpaham bahwasannya Kristus itu menginjak pagan ini. Ada yang berpaham ekstremis itu. Saking mereka ingat kejadian masa lalu itu. Sama seperti jadi bakar semua sama dia, biarawati diperkaos sama dia. Nah, jadi ada beberapa kaum ekstrim dia mengartikan seperti itu. Kristus itu menginjak-injak pagan ini. Itu ya. Walaupun tidak sentral sekali pemahamannya, itu bukan pemahaman yang sentral, tapi ada yang berpahaman seperti itu. Merujuk kejadian masa lalu yang pahit itu tadi. Ya. Jadi itu kalau teman-teman belajar sejarah, oh dulu Belanda pertama kali datang di Banten, oh dulu Portugis pertama kali di Malaka, apa segala macam, oh dulu ada ini pembagian wilayah, perjanjian Tordesillas. Nah itu semua larinya, itu semua kalau kita tarik ya jatuhnya ke sini, ke Konstantinopel tadi, ke Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang penakluk, Mehmed kedua. Gitu ya. Kenapa dia sangat berambisi? Satu lagi saya kasih tahu dari segi pandang Islam. Kenapa dia sangat berambisi untuk menjatuhkan Konstantinopel? Jadi ada sebuah kisah. Kakeknya si Mehmed ini dari kecil itu memandikan si Mehmed ini menghadap ke tembok Konstantinopel. Ya. Saya kasih contoh. Anggaplah ini si Mehmed, saya kakeknya. Gini, saya elus-elus saya mandikan cucuku. Perhatikan kota hijau itu anggap itu Konstantinopel ya. Cucuku, perhatikan Konstantinopel itu. Suatu saat engkau akan menggenapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW di surah Ar-Rum ya, Ar-Rum. Ketika Nabi katanya ditanya, apa yang akan lebih dulu jatuh, Konstantinopel atau Roma? Konstantinopel katanya. Sebenarnya gitu. Supaya ibarat ya menggenapi gitulah maksudnya. Nah, ini sebuah kisah dari Turki ya. Nggak tahu benar atau tidak. Apakah dibuat-buat atau tidak gitu. Ya, jadi setiap pagi dimandikan menghadap ke sana. Lihat itu cucuku, suatu saat nanti kamu akan menjatuhkan itu. Gitu kira-kira. Gitu katanya dongengnya kayak gitu. Ya, itu dari segi Islamnya. Begitu teman-teman. Jadi siapa dalang dari penjajahan ini? Jangan tutup mata ya. Oh, Kristen bekas penjajah gini bla 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 bla. Kalau kita nanti bahas ini, kita bahas tentang Konstantinopel atau Turki yang menjajah, kamu akan kicap, nggak bisa bantah semua pembantaian yang dilakukan sama dia. Oke, jadi biangnya adalah ke sini. Dari mana datangnya bulan sabit yang sekarang sudah mulai dihilangkan karena Islamnya malu, ya diganti jadi lafaz Allah sekarang di atas masjid, ya itu datangnya juga dari Turki yang diambil. Dari mana datangnya sejarah Kubah, itu juga diambil dari Turki. Semuanya dari Turki, ya semuanya berasal dari si Turki, gitu, ya. Baik teman-teman, terima kasih. Begitu, walaupun sorry ya bahasa saya agak gini ya soalnya. Ya, makasih Bapak Serapim ya mengenai tadi penjelasan beliau ya, kita runut tadi dengar ya bagaimana sampai orang-orang Belanda sampai ke tanah air itu tidak lepas dari monopoli perdagangan ya, dagang rempah-rempah untuk Eropa dikasih contohnya tuh ya 10 keping emas, sesama mereka 1 keping emas untuk sekilo cengkeh. Jadi karena monopoli perdagangan itu, sehingga orang-orang Eropa mengambil rempah-rempah. Dari mana asalnya rempah-rempah itu? Selidik demi selidik, oh ada di Selat Malaka, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ya, itu gara-gara kekerasan ataupun dari monopoli orang-orang Abdul kurang kampret anjir. Ya, itu semua sejarah. Kawan-kawan,
Jadi makasih Bapak Serafim. Tadi aku mendengar bahwasanya mengenai tadi apa tadi ya, salib tadi itu ya, awal itunya adalah mengenai tadi menginjak-injak pagan, yang dulunya adalah bulan dan bintang itu adalah dari pagan ya, dan bintang itu kan pagan tuh kawan-kawan. Nah, tetapi ketika kita adopsi maknanya berbeda. Ya, simbolnya kita ambil, tetapi makna yang berubah. Bintang itu adalah terang Kristus, sementara bulan itu adalah palungannya. Nah, setelah kita memakai simbol itu, diambil sama Islam. Ketika tanya Islam, apa maknanya kau ambil ini bulan dan bintang? Gak bisa mereka jelaskan. Karena mereka hanya maling, ya, semua dimaling, gitu loh. Rumah ibadahnya orang Yahudi Ethiopia, sinagoga, itu dimaling sama mereka. Mereka sebut masjid, dimaling namanya masjid. Hagia Sophia dimaling sama Abdul. Kitab-kitab kita copy paste sama Abdul. Lantas Abdul punya apa? Abdul punya sperma. Hanya sperma yang mereka punya. Ya, jenggot panjang-panjang. Seolah-olah akulah orang-orang yang suci hatinya. Aku sudah fitrah. Lihat aja panjang jenggotku ini. Ya, Abdul binatang itu. Ya, coba temuan mereka apa? Obat kuat. Tujuannya obat kuat apa? Sperma. Ya, tongkat Ali, rumput Patime, Abdul. Ya, nggak ada hikmahnya beragama Islam. Kau Islam murtad aja lu, goblok. Lu maling semua sejarah lu balik-balikan, putar balik. Kau dirikan Islam, anjir. Ya, ada lagi bro, kita harus suarakan hal-hal seperti ini. Kasihan orang-orang yang mau mencari kebenaran, ya kan? Dengan dogma ulama-ulama mereka itu kaya. Kenapa? Dibodoh-bodohin orang-orang. Mereka kaya. Apa mereka nikmati? Cewek-cewek. Apalagi harta tahta. Ya, harta tahta wanita itu yang mereka pegang. Pemimpinnya. Nah itu loh. Maka kan orang-orang di bawah ini, Islam yang awam-awam, jangan mau coba dibodoh-bodohin kau. Belajar sendiri. Ya, belajar. Gitu. Marah kali CPI, marah lah. Orang bodoh banget. Bodohnya gak ketolongan. Nanti naik ke sini, CP, kenapa kau menyembah manusia? Itulah Islam. Mulai dari si Firaun ompong sampai sekarang sudah mati Firaun. Pertanyaan satu, kenapa kau menyembah manusia? Bego banget. Ya, ada lagi mau tambahkan? Genosida Armenia, silakan. Nggak ada bang, cuman mau apa aja. Sekalian nunjukin doang. Iya. Ya. Jadi itulah para Abdul. Mendingan aku pelihara 1000 anjing daripada satu Abdul. Serius. 1000 anjing. Kalau aku bilang kiri-kiri, kanan-kanan, satu Abdul, didedakkan aku. Itulah mereka. Ya, coba lihat. Kalau bagian obat kuat, pasti ada lafaznya, huruf-huruf surgawi. Gak percaya teman-teman? Cari aja obat kuat di topeng atau di mana itu, yang warna kuning, yang copik code culik Amerika. Ketik aja di situ, ya, obat kuat, pasti ada lafaz di situ. Lafaz apa? Halal. Huruf-huruf suci surga ada di situ, ya, huruf-huruf surgawi, bahasa Arab semua itu. Kalau obat kuat, ya, tongkat Ali, rumput Patime, apalagi itu, masih banyak nama-namanya. Nah itu, itu terbukti berkhasiat. Itu bahasa apa itu? Bahasa surga. Itu bahasa surga itu.
Apa itu? Namanya juga Hajar Jahannam. Aku tidak bohong kawan-kawan. Namanya Hajar Jahannam. Coba pakai bahasa apa itu? Bahasa suci itu. Itu Al-Baqarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajaran Islam. Ini adalah temuan mereka. Ya, sebagaimana si Rasul mengatakan 70 bidadari strong, berdiri terus. Kesibukan para laki nanti di surga adalah, malu saya mengatakannya. Ustadz kok malu? Kan ajaran. Ya, kesibukannya apa? Membelah. Ini temuan mereka. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk temuan mereka. Jangan pernah mengatakan, oh ini buatan Oten. Jangan ya. Ini buatan mereka. Karena Kristen tak pernah mengambil sejarah orang. Ini sejarah kalian ini. Buat kalian itu. Pakai huruf-huruf surgawi lagi. Itu kawan-kawan ya. Supaya kita mengerti, paham. Apa itu Islam, apa itu Kristen. Ya, kita ada sampai saat ini kita kuat karena sejarah. Jelas sejarah kita. Dari mana kita berangkat? Ya, itu sebabnya ketika Eropa ingin dikuasai Perang Dunia Salib pertama, kedua, ketiga, sampai berapa kali itu berakhir, itu karena orang-orang Abdul ingin menguasai Eropa. Ketika Yerusalem ditaklukkan sama mereka, lihat, gereja dibikin masjid. Gereja loh. Dan mereka ingin menguasai Eropa. Wah, bisa-bisa nanti Eropa itu nanti dibilang, tahukah kau bahwasanya itu Eropa itu adalah rahmat dari Allah. Ya, Borobudur aja yang terletak di Sleman dibilang yang bangun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bikin Borobudur. Abdul. Tahu toba. Dulu orang Batak tidak bisa mengucapkan toibah, nggak bisa. Justru orang Islam penemunya. Ya, bagaimana bisa? Karena orang toba tak bisa bilang toibah, maka mereka mengucapkan toba, subhanallah. Itulah ajaran mereka itu. Ya. Mereka itu memang ngamuk, suka. Bang, di bawah, Bang. Di bawah pada ngamuk tuh, Bang. Biarin aja. Ada ngamuk tuh. Kita bahas sejarah, mereka ngomongnya apa? Nyambung ke mana-mana tuh. Ya, jadi kita ini mengatakan apa yang benar. Katakanlah iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Selebihnya itu adalah dari si Allah. Hanya orang Kristen yang tahu ayat Alkitab itu. Katakanlah iya kalau iya, tidak kalau tidak. Lebih dari itu adalah dari si Allah. Oke, sebentar Bang, sebentar. Siap. Ini di bawah ada yang nanya, serius nanya soal air sumur Jam-Jam tuh. Silakan Pak Penggugat, bisa kau utarakan? Lagi sibuk kah? Ya, air sumur Jam-Jam sebenarnya nggak ada yang spesial sih Bang. Itu nggak ada yang dari gimana-gimana gitu ya. Kalau dari sejarah yang kita dapat, itu kan dibuat sama Ratu Zubaidah dari Irak. Ya, zaman kekhalifahan Abbasiyah itu, abad 9. Son, coba buka Son, Ratu Zubaidah Son. Loh kok saya? Si Son dong, Son. Ratu Zubaidah, pakai Z. Okay. Zubaidah. Ya. Istri dari kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Oke, sebentar. Ratu Zubaidah. Jadi di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu, si Ratu Zubaidah inilah yang membangun sumber air ya dari wadi ya seperti yang di Taif gitu kan. Nah, dia bikin bendungan air, bikin sumur dari Irak sampai ke Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk orang yang melakukan ibadah haji di saat itu. Ya. Nah, Zubaidah bin Ja'far Ibnu Al-Mansur. Nah ini. Ya.
dialah yang membuat sumur. Jadi nggak ada yang spesial. Air sumur Zam-Zam itu yang sekarang, kalau ada air, ya itu bukan dari dia. Air yang dari dia itu sudah kering sebenarnya. Air yang ada sekarang itu dari laut, salinasi laut, ya. Oleh 3 negara, Amerika, Kanada, dan Spanyol itu. Jadi nggak ada yang spesial sebenarnya. Jadi Yang ini kah Ratu Zubaidahnya? teman-teman perlu tahu ya, Ya, Mbak, itu, Zam-Zam yang kalian bawa-bawa itu tuh hanya itu air laut, bukan air sumur. Disuling, itu pipanya Benar dong disuling. Mahal-mahal Dari dibeli. Pekerjaan penyulingannya tuh laki gua salah satu pertamanya yang itu ngerjain. pipanya itu nyambung ke penampungan yang dibangun oleh kemarin si J. Smith bilang itu apa namanya, gue lupa deh, Kanada kalau nggak salah, penampungan airnya yang bikin, pokoknya penampungan air itu yang bikin, kalau nggak British, pokoknya mana gitu. Kanada ya mestinya ya. Penampungan airnya nih, kalau kita kan kalau di rumah tuh nyambung kan ke apa namanya, penampungan air yang gede-gede itu kan. Pipanya nyambung sana. Nah, pipanya itu nyambung ke laut supaya destilasi air lautnya itu perusahaan Amerika yang bikin. Teknologinya untuk menyuling air laut bisa kalian minum bawa pulang jadi Zam-Zam. Mudah nggak ya teman-teman? Dasar kalian dibohongin. Kocak banget. Ini Ratu Zubaidah binti Jafar itu Al-Man'u. Nah, jadi jam-jam yang kisah mereka adalah dari zamannya Ibrahim, Ismail, Hajar, ya Siti Hajar. Itu cuma karangan dongeng-dongeng omong kosong, ya. Itu dongeng omong kosong, tidak pernah bisa dibuktikan secara sejarah. Kalau ada muslim yang dibawa boleh naik tuh. Ya kita tarik satu dah. Itu di bawah ada tuh, Son. Gimana, Son? Kita kemplang nggak? Gas Pak Lang. Tarik, Mang. Kalau lihat ada datanya nggak ya? Oh, udah kabur si anak tiri Yusuf, udah kabur dia. Nah, Belum mulai sudah menyerah sebelum perang. Ya, Joyce Mandagi, silakan. Joyce. Ya, Joyce, ada yang mau disampaikan, Joyce? Turun. Dipanggil nggak jawab, siapa dulu? Ya. Kita lihat dengan satu. tapi di awal-awal pun udah ini ya Pak Sang ya. Udah membahas tentang sumur-sumur ya. Dikenang karena serangkaian sumur waduk, tapi dia nggak bahas di sini Zam-Zam sih. Cuman kayaknya ditutupin deh. Dibaca baik-baik dong. Dia menyediakan air bagi para peziarah muslim di sepanjang rute dari Baghdad ke Mekah dan Madinah. Emang itu Zam-Zam di sini? Dari Baghdad ke Mekah juga. Di Mekah, yang di Mekahnya itu yang disebut Zam-Zam sama dia, sumur Zam-Zam. Ya, biasa model klaim-klaim gitu. Tapi yang di Mekah itu nyatu sama yang di Baghdad gitu loh. Gitu berarti. Iya, enggak maksudnya bikin sumur gitu loh. Dia bikin Nah, banyak maksudnya panjangnya. sumur gitu loh, Son. Oh. Son ini. Berarti nggak ada sumur lain ya selain Zam-Zam di Mekah ya? Yang sekarang untuk Nyambung, pengunjung. jadi dia bikin banyak sumur supaya peziarah tuh berhenti nanti berapa, kayak kalau misalnya apa tuh, kalau di Indonesia tuh ini loh apa namanya, jalan apa tuh keluar kota tuh namanya pakai jalan apa, jalan tol, jalan apa tuh, Nah. tuh kan ada tempat-tempat perhentian kan. Oh, I see. Ada area. Area-areanya. Aneh. Iya, gue sampai lupa, gila lu ya. Berhenti minum gitu ya. Tempat-tempat untuk gini. Iya, tempat rest area, dikasihlah sumur kan buat mandi di situ, relax, minum gitu loh, ke rest area gitu loh, ngerti nggak lo? Lu bangun
Ini kayaknya nih ini titik Soehartonya zaman itu kali ya. Nah, Titik Soehartonya Harun Al-Rasyid bangun-bangun rest area gitu sepanjang kayaknya jalan. apa-apa yang di Mekah jadi suci deh. Apa-apa di Mekah suci, apa-apa di Mekah suci. Kocak Islam ini. Allah mananya? Nah. Halo, Bang Zuma. Ya. Halo. Coba yang satu ini kita tanya sejarah nih yang sebelah saya nih. Datang lagi ini ini. dia. Iya, ini mau kita rukia nih, kita rukia ya. Ya, silakan Aditya Rifki, gimana? Sudah ada setan-setan jin ifrit yang sudah masuk? Apa sudah keluar ifritnya? Cepet, Apa sih? gue pengen tanya cepet, gue kepikiran. Apa itu? Itu Yesus itu sudah maha mengetahui dan maha abadi nggak sejak bayi? Oh.